Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di pembelajaran kimia hari ini tentang konsep mol. Konsep mol ini bagian dari materi stokiometri ya, bagian dari stokiometri di mana kompetensi dasarnya adalah menerapkan hukum-hukum kimia dalam perhitungan kimia. Indikatornya menyelesaikan soal perhitungan kimia berkaitan dengan massa atom relatif, massa molekul relatif, hubungan mol dengan jumlah partikel, massa molar, dan volume molar. Jadi konsep mol ini adalah pertemuan pertama dari stokiometri. Tujuan pembelajaran stokiometri: melalui model pembelajaran discovery learning, peserta didik mampu menerapkan hukum-hukum dasar kimia dalam perhitungan kimia dengan teliti dan penuh tanggung jawab. Sebelum kita masuk ke konsep mol, dalam kehidupan sehari-hari kita sudah terbiasa ya dengan istilah lusin, kodi, kemudian rim, kilogram, ton, dan ons. Misalnya kita membeli buku ke toko buku ya, itu biasanya belinya kan satu kodi, jumlahnya 20 buah. Atau kalau misalnya kalau membeli gelas atau piring, itu kan satu lusin, jumlahnya adalah 12 buah. Kalau beli kertas HVS biasanya satu rim ya, 500 lembar. Nah, kemudian ada kilogram, ton, dan ons. Nah, mol ini dalam kita mempelajari hari ini ada hubungannya dengan jumlah partikel, kemudian dengan massa molar, kemudian dengan volume molar. Jadi yang kita pelajari hari ini itu ya. Jadi hubungan molar dengan ketiga faktor ini. Yang pertama itu hubungan mol dengan jumlah partikel. Nah, mol itu adalah jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro itu angkanya 6,02 kali 10 pangkat 23. Kalau misalnya ditanya jumlah partikel, rumusnya adalah mol dikali bilangan Avogadro. Contohnya, nah ada dua contoh di sini. Tentukan mol dari 3,01 kali 10 pangkat 23 atom besi. Kemudian yang kedua, berapa jumlah molekul dari 2 mol O2? Yang pertama, mol itu sama dengan masukkan nilai mol. Nah, nilai atomnya 3,01 kali 10 pangkat 23 dibagi dengan bilangan Avogadro. Makanya dapatlah 0,5 molnya. Kemudian yang kedua, itu yang ditanya adalah berapa jumlah molekulnya. Jumlah molekul sama dengan mol dikali jumlah partikel. Nah, didapatlah jumlah partikelnya, jumlah molekulnya adalah 23,04 kali 10 pangkat 23. Kemudian yang kedua, hubungan mol dengan massa molar. Nah, massa molar ini ada dua ya. Apabila dia suatu atom, itu kita menggunakan massa molarnya adalah massa atom relatif atau AR. Kalau dia suatu molekul atau senyawa, itu menggunakan massa molekul relatif atau MR. Apa perbedaan antara atom dengan molekul dan senyawa? Nah, kalau misalnya oksigen itu suatu atom. Kalau oksigennya dalam kehidupan sehari-hari berbentuk molekul, dia O2, nah itu molekul. Atau senyawa misalnya asam cuka CH3COOH. Nah, rumus molnya kalau untuk atom itu massa dibagi AR. Kalau untuk molekul massa dibagi MR. Dari mana kita tahu AR atau massa atom relatif? Kita bisa mengetahuinya dari tabel periodik ya. Nah, ini contohnya. Biasanya kita menggunakan di dapur adalah garam dapur ya. Itu namanya NaCl dalam kimia. Apabila kita gunakan 2 gram, berapa mol NaCl yang kita gunakan? Nah, jawabnya NaCl itu suatu senyawa ya. Nah, cara mencari molnya itu adalah massa per mr. Kenapa pakai mr? Karena NaCl itu terdiri dari Na dan Cl. Jadi kita cari dulu mr-nya. Nah, kita lihat dalam sistem periodik ya. Ini adalah data-data dalam sistem periodik. Nah, kita cari ARNA di sini. ARNA adalah 23, kemudian ARCl adalah 17. Nah, dapatlah mr-nya 40. Kemudian kita cari molnya. Molnya itu adalah 2 dibagi 40 sama dengan 0,05 mol. Jadi, dalam 2 gram NaCl terdapat 0,05 mol NaCl. Kemudian yang ketiga, hubungan mol dengan volume molar. Nah, ada 3 keadaan di sini ya. Yang pertama STP, yang kedua RTP, dan ketiga selain yang keduanya. Kalau STP itu temperaturnya 0 derajat Celcius ya, tekanannya 1 atm. Kalau RTP
temperaturnya 25 derajat Celcius, tekanan 1 atm. Nah, rumusnya kalau keadaan STP, volume sama dengan mol dikali 22,4. Nah, kalau mol yang ditanya, berarti volume dibagi 22,4. Kemudian yang kedua, keadaan RTP. Nah, volume sama dengan mol dikali 24,4. Kalau yang ditanya mol, itu adalah volume dibagi 24,4. Nah, selain keadaan yang dua tadi, maka kita gunakan PV sama dengan nRT. Kalau ditanya volume, berarti nRT dibagi P atau tekanan, di mana N itu adalah mol, R itu tetapan gas, dan T adalah temperatur pada satuannya Kelvin ya. Kemudian P adalah tekanan. Kita lihat contoh. Berapa mol gas hidrogen yang volumenya 6,72 liter jika diukur pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Nah, kalau kita lihat suhunya 0 derajat Celcius, berarti kita tahu aja ya, kalau ini adalah keadaan STP. Kalau STP berarti rumus molnya adalah volumenya dikali volume molarnya 22,4. Nah, dibagi ya. Dibagi. Nah, dapatlah jumlah molnya 0,3 mol. Kemudian contoh yang kedua, tentukan volume 1,7 gram gas amonia yang diukur pada suhu 27 derajat Celcius dan tekanan 76 cm Hg. Kalau kita lihat suhunya, ini selain dari STP dan RTP ya. Kemudian tekanan 76 cm Hg ini sama dengan 1 atmosfer. Nah, suhunya yang 27 derajat Celcius kita jadikan Kelvin dengan menambahkannya dengan 273. Rumusnya adalah volume sama dengan mol dikali tetapan gas dikali suhu Kelvin dibagi P. Nah, kita cari dulu molnya. Mol sama dengan massa dibagi mR. mR-nya amonia. Amonia itu rumus kimianya adalah NH3. Nah, dari tabel periodik tadi kita bisa tahu ARN itu 14, ARH sama dengan 1. Nah, didapatlah mR-nya adalah 17. Nah, baru dapatkan molnya 1,7 gram dibagi 17. Jadi molnya adalah 0,1 mol. Jadi baru kita masukkan ke rumusnya. Volume sama dengan molnya tadi 0,1, kemudian tetapan gas itu 0,082 kali 300 dibagi 1 atm. Dapatlah volumenya 2,46 liter. Nah, itulah konsep-konsep tentang hubungan mol dengan tiga poin tadi. Yang pertama dengan jumlah partikel, yang kedua dengan massa molar, dan yang ketiga dengan volume molar. Nah, untuk pertemuan selanjutnya adalah hukum dasar kimia. Oke, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.